Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Orientalis Al-Quran atau Kesarjanaan Barat yang beranggotakan Ana Ani Silvi, Devi Kusumawati, Nila Mazaya, Lis Asfa Ayunina, dan Rizka Rizkiani akan memaparkan materi kami, yakni kritik atas tipologi tafsir birro'yi dan bil ma'thur. Langsung saja pembahasan pertama, yakni pertimbangan teoritis dan historiografi tafsir di dunia Arab. Tradisi tafsir disebut juga sebagai tradisi silsilah. Karena apa? Karena ia memahami tafsir melalui kacamata analisis jaringan sosial. Dalam hermeneutika Islam, Al-Quran bukan hanya membahas sejarah turunnya saja, tetapi juga sejarah keterlibatan seorang muslim yang berkelanjutan dengan makna Al-Quran. Jadi antara historiografi sama teoritis di sini sama-sama diperhatikan. Seorang penafsir memang harus mengetahui sejarah untuk mengetahui makna Al-Quran. Namun, ia juga harus memperhatikan tantangan dari pusat otoritas yang mengklaim makna kitab suci Al-Quran. Di antara kelompok-kelompok yang mengaku berbicara atas nama Al-Quran dan isinya dan yang menganalisis, yakni para ahli hukum, kaum revolusioner karismatik, dan para teolog. Namun, kelompok yang paling independen yakni para ahli tata bahasa, karena ia menyuarakan interpretasi mereka tanpa memperhatikan apa yang dikatakan oleh ahli tafsir. Nah, sejak saat itu filologi menjadi paradigma intelektual dasar Islam abad pertengahan, namun filologi tetap menjadi ancaman besar bagi bidang tafsir. Mendefinisikan tafsir sebagai sastra silsilah bukan hanya cara untuk menggambarkan mekanisme internal genre ini, tetapi juga membantu kita mempelajari perkembangan sejarahnya dengan menentukan karya mana yang penting dalam sejarah tersebut. Analisis jaringan sosial adalah satu-satunya cara kita dalam mengatur ratusan buku yang ditulis selama sejarah panjang ini ke dalam urutan yang memungkinkan kita untuk menentukan buku mana yang mempunyai pengaruh besar. Analisis ini seperti halnya dilakukan oleh seorang penafsir abad ke-7 Hijriah yang mengutip bahwa tafsiran dari Ibnu Abbas tidak sama dengan tafsiran At-Thalabi. At-Thalabi mengakses Ibnu Abbas secara langsung, sedangkan penafsir selanjutnya mengakses melalui perantara. Masalah metodologis kedua adalah klasifikasi karya tafsir. Sastra tafsir adalah sastra integratif, maka segala upaya untuk mengklasifikasikan karya tafsir berdasarkan isinya adalah kontraproduktif. Amin Al-Khulli telah menimbulkan keraguan serius tentang kegunaan klasifikasi karya tafsir Qadh-Zihir menurut konten primitif, tradisional, dogmatis, mistik, sektarian, dan modern. Karena isi dari setiap tafsir Al-Quran yang diberikan